Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Mutakin, semester 4B Prodi PAI Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen evaluasi pembelajaran dalam bentuk tes. Instrumen evaluasi pembelajaran dalam bentuk tes adalah teknik yang paling umum atau yang paling sering kita jumpai dalam sebuah lembaga atau madrasah yang ditujukan untuk menguji kemampuan seorang peserta didik atau siswa. Meskipun metode ini tidak selalu yang terbaik dan tepat untuk beberapa tujuan. Jenisnya juga bermacam-macam, misalnya tes prestasi, tes bakat, tes penempatan, dan lain-lain. Jika dilihat dari bentuk jawaban peserta didik, maka tes dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Dalam tes tertulis pun juga menjadi 2 bentuk atau dibagi menjadi 2 macam, yaitu bentuk uraian dan bentuk objektif atau pilihan. Yang pertama, kita bahas tentang tes yang berbentuk pilihan atau objektif. Dalam tes tersebut, dalam tes ini, di mana sebuah lembaga atau seorang guru menyiapkan sebuah soal atau materi, namun juga menyiapkan jawabannya. Di dalam metode ini, tes objektif ini, siswa dituntut untuk memilih salah satu jawaban yang paling tepat di antara jawaban yang sudah disediakan oleh seorang guru atau sebuah lembaga yang membuat. Dan selanjutnya adalah tes uraian. Dalam tes ini, siswa dituntut untuk menjawab sebuah masalah dengan cara berspekulasi dalam memecahkan masalah, menganalisa masalah, membandingkan, menyatakan hubungan, atau menarik kesimpulan, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah tes lisan. Tes lisan adalah, menurut saya, adalah tes yang paling sulit karena murid atau seorang peserta didik harus menjawab seketika pernyataan atau pertanyaan dari seorang guru. Yang ketiga adalah tes tindakan atau tes praktek. Tes tindakan adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan di bawah pengawasan penguji yang akan mengobservasi penampilannya dan membuat keputusan tentang kualitas hasil belajar yang dihasilkannya atau ditampilkannya. Peserta didik bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan dan ditanyakan. Tes tindakan dapat digunakan untuk menilai kualitas suatu pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh peserta didik, termasuk juga keterampilan dan ketepatan menyelesaikan suatu pekerjaan, kecepatan dan kemampuan merencanakan suatu pekerjaan. Tindakan atau unjuk kerja yang dapat dinilai seperti memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi, deklamasi, menggunakan peralatan laboratorium, dan mengoperasikan suatu alat. Namun dalam tes praktek atau tes tindakan terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya adalah tes ini satu-satunya teknik tes yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar dalam bidang keterampilan. Dan tes tindakan atau tes perilaku adalah tes yang dapat memudahkan seorang guru atau peserta didik untuk mengetahui karakteristiknya. Adapun kekurangannya atau kelemahannya memakan waktu yang cukup lama dan dalam hal tertentu membutuhkan biaya yang sangat besar, juga cepat membosankan. Kesimpulannya adalah instrumen evaluasi pembelajaran dalam bentuk tes adalah cara yang menurut saya sangat efisiensi dan sangat mudah karena teknik ini dapat mengukur sejauh mana seorang siswa atau peserta didik dalam memahami suatu pokok permasalahan atau suatu masalah. Namun semuanya tetap ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.